أنزل القرآن وأرسل إلينا رسولا صادقا مصدوقا. الحمد لله الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين الذي يتمسك بدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan min asbabi amradul qulubi fudul al-mukhalaqatu bin nas. Di antara hal yang menyebabkan hati seseorang itu memiliki penyakit adalah berlebihan fudul mukhalaqah, berteman atau bergaul dengan manusia. Yang harus kita ketahui bahwa agama Islam tidak melarang manusia berkumpul dengan manusia yang lain. Bahkan Nabi SAW diutus untuk menjumpai manusia, menyampaikan kebenaran ini kepada mereka, mengajak ke jalan yang hak, menerangkan yang benar, dan memperingatkan dari bahaya kebatilan. Tetapi Islam memiliki rambu-rambu di dalam bergaul, bertemu dengan orang lain, berkumpul dengan mereka. Karena terkadang pergaulan itu atau pertemanan dengan seseorang tidak didapatkan kecuali sesuatu yang membinasakan dirinya. Iqra ya. Berkata penulis, berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronis yang mengundang semua kejelekan. Betapa banyak pergaulan melenyapkan hikmah, betapa banyak ia menyemai permusuhan, betapa banyak ia menyemai dendam kesumat di dalam hati yang meruntuhkan kokohnya gunung. Namun ia sendiri, yakni pergaulan yang berlebihan, tak bisa hilang dari hati. Berlebihan dalam bergaul mengakibatkan kerugian di dunia dan akhirat. Ikhwati wa yakum fudul mukhalaqah, terlalu banyak berjumpa dengan manusia, mempergauli mereka itu wajah dan gaul jadi kulli syarr. Ini salah satu bentuk penyakit yang menyebabkan banyak kejelekan-kejelekan terjadi. Bahkan hampir setiap kejelekan bisa dikatakan salah satu sebabnya adalah terlalu banyaknya mempergauli manusia. Padahal ketika nanti manusia dibangkitkan di yaumil qiyamah, teman-teman yang menjadi tempat mereka bergaul di dunia kelak di yaumil qiyamah sebagiannya menjadi musuh bagi mereka. Mereka berlepas diri sebagian yang lain. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangannya dan ia berkata, seandainya diriku dahulu, celakalah aku andai saja dahulu aku itu mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Betapa celakanya diriku andai dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman bergaulku. Khalilan yaitu teman dekat. Teman bergaul, teman mencurahkan semua apa yang dia mau sampaikan. Laqad adallani anid dzikri. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari ad-dzikr, yakni memalingkan aku dari Al-Qur'anul Karim. Karena nama lain daripada Al-Qur'an adalah
dzikra, sebagaimana Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikra, yakni Al-Qur'an. Allah katakan, orang tadi mengatakan laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani, sungguh temanku itu telah memalingkan aku dari Al-Qur'an setelah Qur'an itu datang menjumpaiku. yakni setelah kebenaran dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaitanu lil insani khadula, adalah syaitan itu bagi manusia tidak mungkin menjadi penolong baginya. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang sangat nyata. Jadi akhwati ajma'ayakum, qala muallif kata muallif wa hadhil mukhalata aw al khalta allati takunu ala naw'in mawaddatin fid dunya wa qada'in wa tadba'din min ba'din tatakallamu idha haqqatil haqa'iq adawa. Pergaulan yang umumnya pergaulan itu didasari atas dasar kecintaan terhadap urusan-urusan yang sementara. Umumnya manusia bergaul itu ketika dilandasi dengan urusan yang sifatnya kecintaan terhadap dunia, kesenangan-kesenangan yang cuma sebentar saja. Itu tidak mewariskan kecuali kedengkian, permusuhan, perselisihan. Berapa banyak ikhwati a'azza wa iyyakum, setelah manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bersaudara, karena terlalu seringnya bergaul, berkumpul, bukan dalam rangka mengingat Allah maksudnya ya, hanya sekedar pergaulan yang sifatnya mubah atau pergaulan yang sifatnya boleh-boleh saja, sampai kepada pergaulan yang sifatnya makruh apalagi haram, itu tidak meninggalkan kecuali permusuhan, tidak tertinggal dalam dirinya kecuali perselisihan. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Ingat ya khawatirlah, ketika kita banyak mempergauli manusia, kita harus ingat, belum tentu manusia yang kita bergaul dengannya nanti membela kita di yaumil qiyamah. Malah Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman dekat pada hari itu nanti, teman sahabat-sahabat karibnya pada hari kiamat nanti, sebagian atau sebagian yang lainnya itu menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka dalam hadis Imam Ahmad Nabi mengatakan la tusahib illa taqi, wa fi riwayatin la tusahib illa mu'min wala ya'kulu ta'amak illa taqi. Beliau mengatakan jangan engkau berteman kecuali kepada orang yang bertakwa. Di hadis yang lainnya beliau mengatakan jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Jangan memakan hewan sembelihanmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka maksud hadis ini memperingatkan tentang bahayanya banyak bergaul dengan orang lain. Bukan tidak boleh berteman. Bahkan Nabi SAW berteman, tapi yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi teman-teman yang baik. Sahabat Abu Ubaidah menyebutkan innallaha yanzuru ila qulubi ibadin, Allah memandang kepada hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qalb, lalu ia mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati hamba. Allah pilih beliau sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya. Lalu kata Abu Ubaidah, summa yanzuru ila qulubin nasi fawajada quluba ashabihi ridwanullah alaihim jami'an khairul qulub. Lalu Allah memandang kepada hati manusia kembali, ia dapati sebaik-baik hati manusia itu hatinya para sahabat. Allah pilihkan mereka menjadi teman Nabi dalam menyampaikan kebenaran. Nah, ikhwati a'azza wa iyyakum, ketika orang itu baik, sepantasnya berteman dengan orang-orang yang baik. Ketika kita ingin menakar siapakah kita termasuk orang baik ataukah tidak, maka lihatlah kepada teman-teman di sekeliling kita. Siapa yang diajak bergaul dengannya. Jangan punya prinsip dengan mengatakan yang penting bisa menjaga
diri, ikhwan. Qala alaihi salatu wasalam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu, kata Nabi, sangat bergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah seseorang melihat siapa teman seseorang tersebut. Ya, ini maksudnya kita melihat diri kita, siapa teman kita. Kalau teman-teman kita orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, ya insya Allah kita kurang lebih dengannya. Kalau teman-teman kita orang yang cinta kepada dunia, berbicara tiap hari tentang urusan yang fana, lebih condong kepada hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah Ta'ala, ya itulah kita. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan merpati dengan seekor burung gagak. Sebagaimana tidak mungkin ikhwati a'azanillahu wa iyyakum seekor rusa atau domba berkumpul dengan serigala. Rombongan domba bersama domba, serigala bersama dengan serigala. Maka sebab itu ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, kerusakan yang banyak terjadi salah satunya kan sebab itu. Coba lihat Abu Thalib. Abu Thalib radhiyallahu ta'ala. Lelaki ini memiliki hati yang baik kepada Nabi. Maksudnya, ia mengakui tentang kebenaran yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia percaya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik. Bahkan ia mengungkapkan syair yang banyak sekali. Di antara syair beliau mengakui sebaik-baik agama, agamanya saudara lelakiku, yaitu Muhammad. Maksudnya anak saudara lelakiku, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama apa ya, kawan? Islam. Lalu kata beliau, kalau bukan karena celaan orang-orang di sekelilingku, tentu aku akan mengikuti jalannya. Abu Thalib demikian. Dan Nabi sudah berusaha untuk mendakwahi beliau. Sampai beliau mengatakan, ya ammu, wahai pamanku, kul kalimatan, katakan satu kalimat saja. Wahaju biha baina yaday Allah Ta'ala, aku akan membela engkau dengan satu kalimat ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah olehmu kalimat pengakuan tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Dan Abu Thalib hampir saja mengucapkan ini. Siapa yang mempengaruhinya? Teman-temannya. Ya Abu Thalib, atarghab millata Abdul Muttalib. Ya Abu Thalib, atarghab millata Abdul Muttalib. Di sana ada Abu Jahal, tokoh-tokoh Quraisy yang ada, teman-teman dekatnya Abu Thalib. Ketika ada kecondongan Abu Thalib mau mengucapkan kalimat ini, teman-temannya mengatakan, "Hai Abu Thalib, apa kamu mulai membenci ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib? Kamu mau tinggalkan Abdul Muttalib?" Ikhwan, teman itu begitu. Ucapannya bisa mempengaruhi hati seseorang. Kam minan nas, berapa banyak di antara manusia, para lelaki-lelaki ingin bertobat kepada Allah. Malam harinya dia berazan, besok saya harus berubah, besok akan berhijrah, besok akan datang ke majelis ilmu. Bertemu dengan teman buruknya, dia berkata, tumben pakai pakaian muslim, pakai kopiah, tumben ke majelis ilmu, mau masuk surga ya. Kalau dia seandainya berakal sehat, dia akan berkata, iya, saya nggak mau neraka. Tapi karena temannya, maka dia mengatakan enggak, cuma main-main saja. Jadi mirip kayak orang-orang apa? Munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman seperti kalian beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka bertemu dengan syaitan, ini teman-teman buruknya. Dalam ayat ini kata Imam At-Tabari, teman buruk itu disebut dengan syaitan. Teman yang tidak mengingatkan kepada surga, tidak mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengingatkan kepada tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Teman yang justru menjauhkan kita dari Allah Ta'ala, itu disebut oleh Allah dengan syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dan apabila mereka itu berpaling dari orang-orang beriman, bertemu dengan teman-temannya, yakni syaitan-syaitan dari bangsa manusia, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan kami bersama kalian. Tadi itu cuma mengejek orang-orang yang beriman. Ini teman, berubah sebentar saja. Ketemu orang beriman, dia bilang ya kita sama. Begitu orang beriman tidak ada darinya, ketemu dengan syaitannya, dia berkata kami bersama dengan kamu. Ini teman. Ini perubahan hati itu mudah sekali. Berbolak-balik hati itu sangat amat cepat.
Ini seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kana rajul min ummati yusbihu mu'min wa yumsi kafira. Di sana ada seorang lelaki dari kalangan umatku, paginya beriman, sorenya kafir. Yumsi mu'min wa yusbi kafira. Sorenya beriman, paginya dia kafir. Apa penyebabnya, kawan? Al-ahilla, teman-teman dekatnya. Di antara ulama menafsirkan penyebabnya adalah cinta kepada dunia. Tentu kecintaan kepada dunia dengan teman itu berkaitan. Maka bila kita ingin memilih teman, dilihat temannya yang mengingatkan kepada siapa. Kalau teman itu mengingatkan kepada dunia, tinggalkan. Ingatkan dia tentang negeri akhirat. Jika tidak, tinggalkan. Tapi kalau tidak, sebagaimana tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman dekat pada hari itu kelak sebagian atas yang lainnya menjadi musuh. Jangan kita mengira bahwa teman yang selama ini mungkin kita bersedih, dia ikut bersedih, kita senang, dia ikut senang, di yaumil qiyamah kemudian dia bisa berkata kepada kita, itu temanku, itu kawanku, masukkan dia ke surgamu ya Rabb. Belum tentu. Ya, dalam beberapa riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sebagian teman itu akan berkata, ya Rabb, huwa ikhwati, huwa min ikhwati, dia bagian daripada saudara-saudaraku. Yasumu ma'i yawma shaumin, dia berpuasa bersamaku di hari di mana diwajibkan berpuasa. Yusalli ma'i bil jama'ati fil masajid, dia bersalat bersamaku di masjid-masjid yang kau wajibkan salat berjamaah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari ma'iya, dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar bersama denganku. Ashabi ya Rabbi, wa fi riwayah min ikhwati ya Rabbi. Tolong dia saudaraku, tolong dia temanku wahai Rabb. Tapi enggak semuanya begitu. Kalau Anda, kalau saya, kalau kita mengingat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang meninggalkan, makna akhi di sini kata sebagian para ahli tafsir suami. Akhi maknanya di sini adalah suami. Terjemahannya adalah saudara laki-lakinya. Tapi ahli tafsir menyebutkan pada hari itu seseorang lari dari suaminya. Wa ummihi wa abi. Ia pun lari meninggalkan ibu dan juga ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dan dia juga meninggalkan istrinya, juga anak-anak keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini yang digarisbawahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap orang di antara mereka pada hari itu sibuk dengan kondisinya masing-masing. Gimana dia mau memikirkan orang lain? Malah barangkali kesalahan yang pernah terjadi dilakukan oleh seseorang atas temannya di yaumil qiyamah akan mengungkitnya. Temannya di yaumil qiyamah akan menuntutnya. Selamat ya billah semuanya. Jadi terlalu banyak mempergauli manusia mengeraskan hati. Para ulama bergaul dengan orang lain, tetapi pergaulan itu yang mengingatkan kepada Allah, dan porsi bergaulnya enggak banyak. Coba lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, bukankah Nabi benci memperbanyak menjumpai manusia, ngobrol terutama setelah salat apa? Isya. Nabi habis selesai salat Isya pulang ke rumah. Sebagian kita bagaimana? Kalau nggak mau dikatakan semua kita hari ini, sebagian kita yang bagaimana ketika selesai salat Isya? Ya mungkin kita belum sampai ke rumah, masih ngobrol dengan teman, masih datang ke sebuah tempat, dan yang semisal daripada itu. Akhi a'azanillah wa iyyakum. Coba lihat para sahabat mempergaulinya manusia bagaimana? Pada hal-hal yang bermanfaat, seperti jual beli. Selesai jual beli, kalau tidak bertemu dengan manusia ketika apa? Salat berjamaah. Lihat para sahabat, mereka itu bertemu dengan orang lain. Pertama ketika mencari karunia Allah, karena Allah memerintahkan. Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan. Fantasiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk apa? Mencari karunia-Nya. Oh, karena Allah perintahkan bekerja, maka para sahabat bekerja. Tapi bagaimana bekerjanya para sahabat? Sebelum sholat duhur mereka telah datang ke masjid.
Berarti para sahabat berkumpul dengan manusia yang lainnya di masjid, di tempat terbaik, tempat mengingat Allah dan diingatkan manusia akan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid mereka berkumpul untuk ruku, kalau Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, untuk sujud. Kalau mereka telah selesai sujud, mereka telah selesai ruku, apa yang mereka lakukan berkumpulnya? Yasma'una mau'izatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan wejangan yang datang dari Nabi, seperti kisahnya Umar bin Khattab tentang hadis Jibril alaihissalam. Kan mereka duduk bersama Nabi untuk mendapatkan berduduk bersama manusia dan terutama kepada Nabi untuk dapat manfaat. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi riwayat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kami sedang duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya dalam majelis ilmu bermanfaat, berkumpulnya dengan manusia dengan majelis ilmu bermanfaat, atau berkumpulnya manusia para sahabat dengan sahabat yang lainnya karena ingin menanyakan sesuatu perkara yang penting. Seperti Hanzalah, ia datang kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dan dia berkata, Hanzalah telah menjadi munafik wahai Abu Bakar. Ia mengadukan tentang kisah beliau kalau duduk bersama dengan Nabi, beliau ingat tentang dahsyatnya siksa neraka, indahnya surga. Begitu pulang menjumpai keluarga, ia lupa dengan wejangan itu. Lalu kata beliau kepada Abu Bakar, bukankah ini munafik? Jadi mereka saling tanasus, saling menasihati. Kalau tidak, maka lihat pergaulannya para sahabat untuk apa? Berkumpul untuk berjihad fisabilillah. Berkumpulnya mereka untuk berjihad fisabilillah. Berkumpul karena Nabi mengumpulkan mereka untuk menghadapi musuh-musuh Allah, untuk membuktikan kebenaran yang datang, untuk membuktikan kebenaran keimanan yang ada pada hati mereka. Dan mereka berjihad bukan hanya dengan nyawanya, dengan hartanya. Makanya Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Maka ketika mereka berkumpul, mereka berjihad dengan hartanya, mereka berjihad dengan jiwanya. yakni berkumpulnya itu untuk memikirkan tentang dakwah Islam, memikirkan tentang tersebarnya agama Allah Taala. Antum tidak jumpai mereka berkumpul untuk bersendagurau kecuali sedikit. Bukan tidak boleh bersendagurau. Kalau bersendagurau, sendagurau mereka itu tidak melampaui batas. Sendaguraunya Nabi bersama dengan para sahabat tidak mengandung kebohongan dan kedustaan. Sendaguraunya Nabi dan para sahabat tidak membuat mereka lalai dari ingat Allah Taala. Ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat, lalu sebagian para sahabat membagi kurma. Nabi mendapatkan bagiannya, sahabat-sahabat mendapatkan bagiannya. Nabi makan kurma bersama sahabat. Adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau itu kalau makan sangat cepat. Dan memang dalam riwayat Imam Abu Dawud, sifat lelaki itu makannya kan cepat. Lelaki yang kuat, Nabi menyebutkan kama qala alaihi wasallam, itu lelaki yang makannya kuat. Makannya apa? Cepat. Antum kalau ada laki-laki makannya, paham maksudnya kan? Makan satu piring 1 jam baru selesai. Itu buang waktu. Itu bukan jantan itu yang benar. Nah, pejantan itu makanya cepat. Kayak Ali bin Abi Thalib itu makannya beliau cepat. Teman-temannya belum selesai makan, dia sudah habis tinggal biji-bijiannya. Saking semangatnya Ali bin Abi Thalib ini, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kumpulkan biji kurma kalian, berikan kepadaku. Setelah terkumpul sama Nabi diletakkan di depannya Ali. Barangkali saking semangatnya Ali juga mau makan bijinya. Maka Nabi pun apa? Tertawa sampai gigi taringnya terlihat. Artinya ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, sendagura beliau benar. Kan Nabi tidak berdusta toh. Barangkali Ali mau makan apa? Berarti kan tidak dusta. Tapi kadang kalau sendaguraan kita adalah apa? Ali yang mengandung hal yang sia-sia. Tiap hari ngomong ta'adud aja. Tapi nggak berani juga ta'adud. Kan? Coba. Sampai-sampai ta'adud dibuat candaan. Sahih? Ketemu orang nanyakan gimana? Sudah ta'adud belum? Nanyanya kok ya ta'adud? Ngumpul habis taklim. Taklimnya itu bab tentang surga neraka. Selesai taklim bahasanya tentang
kapan ta'adud, ya Allah, mau mikir kapan masuk surga. Maka ikhwati a'azanillah, bukan tidak boleh, tapi teman dalam pergaulan seperti ini itu mempengaruhi hati kita, sangat amat mempengaruhi hati kita. Kalau para sahabat hatinya lembut, karena memang Nabi SAW hatinya lembut. Ikhwati a'azanillah, dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi orang-orang yang seperti ini, sebaik-baik hati manusia. Ini hatinya para sahabat setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati a'azanillah, mulai sekarang kita harus memperhatikan bergaul yang mana yang harus kita lakukan. Saya ringkaskan saja, nanti kita lewati bab itu. Karena manusia yang dipergauli itu macam-macam ya kawan. Ada jenis manusia yang kalau kita mempergaulinya itu menambah keimanan kita, dan juga menambah kebaikan bagi orang yang kita bergaul dengannya. Orang seperti ini adalah alimun rabbani, orang-orang alim yang berjalan di atas manhaj rabbani, mendakwahkan tauhid, menebarkan sunnahnya Nabi SAW. Teman-teman yang seperti ini baik buat kita dan kita baik buat dia. Nah, pilih teman seperti ini. Ada jenis yang kedua, kita bergaul dengan seseorang yang bisa menambah kebaikan buat kita, tapi tidak menambah kebaikan buat dia. Ini jenis manusia yang biasanya ngeluh terus. Antum lihat kalau ada teman tiap ketemu antum berkeluh kesah saja. Oh saya begini, manfaat buat kita nasihati dia, tapi nasihat kita nggak merubah dia. Tiap ketemu sama lagi masalah itu lagi permasalahannya. Banyak seperti ini. Kawan-kawan bercerita, Ustaz begini kondisi saya, Ustaz begini kondisi keluarga saya, kondisi terus dia berkeluh kesah. Dinasihati berkali-kali tetap itu saja yang dikeluh kesahkan. Itu bermanfaat buat kita karena kita bisa memberi nasihat, tapi nggak bermanfaat buat dia. Ini juga bukan teman yang baik buat kita. Yang kedua, teman yang kita bergaul dengannya merugikan kita, tapi bermanfaat buat dia. Cuma bermanfaat buat dia, tapi merugikan kita. Ya ini khafillah asalamualaikum. Jadi contoh orang yang terlalu banyak bertanya, menghabiskan waktu kita. Karena waktu kita bukan hanya untuk menjawab pertanyaan. Ada jenis manusia tiap ketemu nanya terus bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, bagaimana begini, begitu. Baru dijawab satu, Ustaz, yang kedua Ustaz. Tanya yang kedua, dijawab yang kedua, masih ada lagi 5 Ustaz. Wala quwwata illa billah. Ustaznya kapan baca bukunya? Kapan Ustaznya muthala'ah? Kapan Ustaznya murajaah? Ya, so itu ikhwati azza wa yakum. Kalau dulu para ulama ditanya oleh seseorang, ditanya yang kedua, antum sudah ganti yang lainnya. Begitu. Ini agar tidak terbuang waktunya yang banyak. Dan ini yang paling terakhir, ini yang paling jelek. Kalau kita berteman, dia merusak kita dan kita merusak dia. Sehingga pertemanan kita tidak muncul kecuali kerusakan saja. Kecuali kerusakan saja. Yakni misalnya orang-orang yang enggan menerima nasihat bahkan menentang. Maksudnya, kalau kita nekat menasihati dia terus-menerus, yakni orang-orang kafir yang hatinya sudah keras. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kamu kasih peringatan maupun enggak kamu kasih peringatan, dia tidak akan beriman kepadamu. Habis waktu kita menasihati dia, sampai ketemu habis waktu kita. Kalau seandainya kita bicara dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman-teman kita lebih bermanfaat. Yang terjadi malah apa? Dia semakin besar dosanya karena semakin menentang. Disampaikan kebenaran dia makin menentang, disampaikan kebenaran makin menentang. Nah teman-teman, kita harus mengenali jenis orang seperti ini. Maksudnya jenis orang-orang yang mau kita jadikan teman ini siapa? Antum harus kenali. Kita harus mengenalinya. Jangan sampai kita nanti dirugikan dan dia merugikan. Kadang-kadang bukan orang kafir, dia orang mukmin, tetapi ketika kita berteman dengannya tidak menambah kecuali kejelekan buat dia dan kejelekan buat kita. Saya buat contoh, kadang ada seorang muslim tapi enggan menerima nasihat. Kalau kita nasihati, dia makin berdosa, bukan makin baik. Dia makin berdosa karena nasihat yang kita sampaikan ditolak. Ikhwati a'azani wa iyyakum. Imam Al-Utsaimin pernah menyebutkan kisah dalam majelis beliau. Banyak di antara mereka itu
yang hadir ada lelaki yang sudah paruh baya, biasanya jenggotnya berwarna apa? Putih. Jenggotnya udah putih. Semua orang di majelis itu mengenal bahwa jenggot orang itu putih. Tapi ada masa mungkin orang itu memiliki apa? Apa bahasanya teman? Puber kedua atau apa namanya? Maka jenggotnya diubah dengan warna hitam. Jenggotnya disemir dengan warna hitam. Padahal Islam melarang. Nabi melarang menyemir uban dengan warna apa? Hitam. Yang boleh menyemir dengan warna apa, Iman? Selain hitam, merah boleh nggak? Boleh. Kalau itu bukan sesuatu untuk tampil beda. Kalau kuning sama hijau, maka ini bukan adat, bukan urf. Ya, umumnya berwarna coklat merahan atau merah atau coklat begitu benar. Orang ini berubah dengan warna hitam. Teman di sebelahnya berkata, dibacakan dalil tentang hadis ini tadi. Yang Nabi katakan wajatani busawat, hindari semir yang berwarna hitam. Ini menyerupai Yahudi. Kenapa jenggotmu kamu semir? Dinasihati seperti itu. Tapi cara menasihatinya salah di depan orang banyak. Maka yang dinasihati menolak. Kamu salah lihat. Dari kemarin jenggot saya ini apa? Hitam. Karena memang dia nggak salah. Dia nyemirnya kemarin. Sama sih, kawan. Tapi kan dia dusta. Dia menolak kebenaran. Artinya dia menolak kebenaran yang disampaikan, yang menasihati, cara menasihatinya juga salah, dia juga berdosa, bukan dapat pahala. Paham yang saya maksud? Jadi ada jenis manusia seperti ini. Yang kita cari itu manusia yang kalau kita menasihati dia menerima, ketika kita keliru dia memberi nasihat kepada kita dengan cara yang baik. Dan itu seperti benda berharga milik orang yang beriman pada hari ini hilang. Cari teman-teman. Mesti dicari. Nggak main-main tentang masalah teman ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kita anggap selesai fudul al-mukhalatah. Masuk kepada pasal fudul ta'am. Fadal ya akhirnya. Makan berlebihan. Hal yang paling membinasakan anak Adam ialah syahwat perut. Karena syahwat perut itulah Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga menuju tempat tinggal yang hina dan miskin, yaitu dunia. Hal itu terjadi karena keduanya dilarang mendekati sebuah pohon. Namun syahwat mengalahkan mereka. Akhirnya mereka berdua pun memakan buahnya. Setelah itu tampaklah aurat mereka berdua. Semua itu akibat mengabaikan lambung dan hal-hal yang muncul darinya, seperti kenyang dan penuh. Jika hamba menundukkan jiwanya dengan lapar dan menyempitkan jalan setan, niscaya ia akan tunduk untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwati a'azmu wa iyyakum. Ana mau bertanya kepada antum. Makan hukumnya apa? Makan hukumnya mubah atau sunnah? Mubah? Mubah atau wajib? Makan hukumnya? Baik, saya ganti. Hukum asalnya makan, itu yang benar pertanyaannya. Hukum asal makan apa? Mubah. Hukum asalnya makan itu perkara yang mubah. Dilakukan tidak berdosa, dia tinggalkan, itu tidak mengapa. Tapi ada pada keadaan tertentu makan itu hukumnya haram. Enggak boleh dilakukan. Seperti makan di siang hari di bulan Ramadan bukan udzur syar'i. Maka hukumnya haram. Atau memakan yang bukan menjadi haknya. Atau memakan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan haram, seperti khamr, daging babi, riba dan semisal daripada itu. Hukumnya haram. Nah, ikhwati a'azzaikum, tetapi harus kita ketahui ada pula makan yang hukumnya wajib. Coba contohkan makan yang hukumnya wajib itu apa? Apa makan yang hukumnya wajib? Ahsanta. Berbuka puasa hukumnya wajib. Kalau makan sahur kan berbuka wajib. Nah, sahur wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Inna fis sahuri barakatan. Di dalam makan sahur itu ada berkah, maka makan sahurlah kalian.
Dan Nabi SAW menyebutkan faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab. Yang membedakan antara puasa kita dengan ahli kitab aklatus sahur. Makan apa? Sahur. Yani as-sahur. Memakan makanan sahur. Kalau gitu apa hukumnya bersahur? Menyelisihi Yahudi hukumnya apa? Ikhwan. Menyelisihi Nasrani apa hukumnya? Kalau gitu sahur makannya hukumnya apa? Khilaf bainal ulama. Apakah sahur itu wajib ataukah? Tetapi alhamdulillah inilah bab masalah makan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi hukum asalnya mubah. Hanya ketika makan itu fudul, bersikap melampaui batas, i'lam kata beliau, ingat annahu min a'dhamil muhlikati li bani Adam syahwatul batan. Sesungguhnya perkara yang paling membinasakan anak keturunan Adam adalah memperturutkan syahwat baton, memperturutkan keinginan perut. Ikhwafillah, kita melihat diri kita, sering kita seperti ini tanpa menyadari, itu mematikan hati kita. Anggap saja makan berbuka. Sunnahnya Rasulullah SAW berbuka dengan apa? Jujur, dengan apa? Dengan kurma atau dengan air putih? Atau dengan air putih dan kurma? Nah, kan? Karena saya lihat selayar itu disebarkan sunnahnya Nabi, kalau berbuka minum dulu, baru Bismillah dulu, Bismillah dulu lalu minum, setelah itu baru membaca dabat doma wabtalatil uruq wasabatul ajr, kemudian baru makan kurma. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Jangan bikin aturan sendiri. Yang ada memang hadis yang menyebutkan dabat doma wabtalatil uruq wasabatul ajr insyaallah. Mereka mengatakan ini dalil menunjukkan Ustaz, berarti minum dulu, karena minum dengan minum akan hilang hausnya. Ingat dalam bahasa Arab tidak setiap fi'il madhi bermakna madhi. Ada kalanya fi'il madhi bermakna mudhari. Dilihat korinahnya, maka di sana ada lafaz insyaallah. Ada kalimat apa? Insyaallah, bisa memberikan kepada ihtimal baca dulu baru makan. Makanya ulama berbeda pendapat. Apakah makan dulu baru baca dabat doma atau baca dulu baru kemudian apa? Makan. Dan dalam hadisnya Anas bin Malik justru menyebutkan dengan urutan-urutan. Nabi itu kalau berbuka, kalau beliau mengimami salat maghrib tidak akan berangkat ke masjid kecuali beliau memakan rutab. Kalau beliau nggak ketemu rutab, beliau makan tamar. Kalau beliau nggak minum, kalau nggak berdapat tamar, maka beliau apa? Minum beberapa teguk air. Diurutkan sama Anas. Rutab dulu, kalau nggak tamar baru apa? Kok ini nekat-nekatnya berani ngomong di selayar disebarkan? Minum dulu baru baca bismillah dulu, minum baru kemudian baca dabat doma, kemudian baru makan. Penjelasan ulama yang mana? Ini masuk kategori apa ini, Pak? Fudulul kalam tadi itu. Yang di awal pembahasan, fudulul kalam. Kesembronoan dalam mengucapkan sesuatu, dan Anda harus ingat, pembicaraan bukan hanya dengan lisan. Nah, bisa pembicaraan itu dengan apa, Ikhwan? Tulis. Dan itu ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Ikhwan ingat, kalau berkaitan dengan masalah fatwa, kita harus bersandar kepada ahlinya. Kalau memang itu ada pendahulunya, ulama yang mengatakan, ya kita ikuti. Tapi kalau enggak, jangan gara-gara kita membaca hadis kita lebih paham daripada ulama. Kalau ulama enggak mengucapkan, ulama membiarkan maknanya sesuai dengan yang terdapat pada dalil, ya kita lakukan. Lawang kita ini bukan ulama, muridnya ulama juga enggak. Sahih? Kembali kepada pembahasan. Nabi berbuka dengan apa tadi? Ya taiblah, dengan air dan apa? Kurma. Kita berbuka dengan apa? Anak kebetulan belum pernah kesini selama Ramadan kalau berbuka. Ani mau nanya sama panitia, berbuka puasanya dengan apa? Hah? Ote-ote. Masya Allah. Ikan gorengan. Ikhwatiyakum. Ternyata sunnahnya Nabi SAW cuma dengan apa, Pak? Kurma. Kurma tok sudah cukup. Atau minum dengan air putih sudah cukup. Supaya sisanya digunakan buat apa? Yang lebih utama daripada itu, berdoa kepada Allah, mempersiapkan diri untuk apa? Menunaikan sholat. Selama ini kita salah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan kita. Kadang kita memasukkan makanan yang berbau-bau ke dalam masjid. Sekali lagi semoga Allah mengampuni saya terutama. Ya dulu-dulu kan kita begitu ya, Man ya.
bukanya kambing guling, ada bawangnya dibawa ke masjid, bukan bawa pahala malah bawa dosa. Semoga Allah mengampuni saya. Ini fudul, terlalu melampaui batas. Sementara Nabi juga dengan iftar dengan menggunakan apa? Tamar. Syekh Utsaimin mengatakan di antara hikmah berpuasa, saya ulang-ulang ucapan beliau ini ketika saya baca buku beliau itu. Apa sih maksudnya beliau ini? Bahwa hikmahnya orang berpuasa itu merasakan laparnya orang yang tidak pernah makan di siang hari karena kemiskinan dan fakirnya. Karena saya selalu berpikir, saya puasa alhamdulillah biasa aja, gak kerasa lapar sama sekali. Pagi sahur, dekat sahurnya dengan apa? Sahurnya dekat lagi dengan apa namanya kan? Adzan subuh, sebagaimana sunnah Nabi. Makan bukanya paling cepat. Karena kan sunnahnya Nabi kita berbukanya bagaimana? Jadi nggak terasa lapar. Lalu saya berpikir gimana maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Terus kemudian baru saya mendengarkan penjelasan Syekh Salim Al-Hilali dalam buku beliau bahwa tentang hikmahnya kenapa kita cuma berbuka dengan kurma. Dan Nabi juga mengatakan ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahurnya orang beriman itu adalah kurma juga. Kenapa kurma ke kurma? Kenapa kurma ke kurma? Baru ketika saya buktikan makan kurma dan ke kurma baru kerasa lapar. Baru kita dapat hikmahnya. Begini orang miskin itu yang nggak makan kecuali cuma sebutir kurma atau mungkin sepotong roti. Baru kita menyadari, oh begini puasa itu. Paham saya kan? Bukan saya katakan itu hukumnya haram, tapi kalau berlebih-lebihan, kita ini berlebih-lebihan sudah ya kita. Sahih? Sangat amat berlebih-lebihan. Kita ada tamar, ada lagi teh manis, ada cendolnya. Sahih? Ada apa tadi bakwan, temannya bakwan tempe kering atau kering tempe gitu kan ya? Udah ini pagi-pagi ngomong makan hari ini. Tapi ini menunjukkan aja bahwa fudul ta'am, melebih-lebihan dalam masalah makan itu berbahaya buat kita. Kalau kita perhatikan dengan baik kisah-kisah para nabi, kisah Nabi bersama dengan para sahabatnya. Coba ana mau tanya kepada antum. Antum baca enggak sejarah sahabat Nabi yang badannya besar, gemuk, kira-kira dapat enggak ya alhamdulillah? Enggak. Kebanyakan para sahabat Nabi, contoh Abu Dujana. Pernah baca kisah Abu Dujana? Teman-teman, pernah baca enggak kisah Abu Dujana? Yang Abu Dujana radhiyallahu ta'ala Nabi SAW mengatakan siapa yang memenuhi hak pedang ini. Tapi ketika itu memegang pedangnya, siapa yang mau memenuhi haknya pedang ini? Enggak ada para sahabat yang berani mengambilnya kecuali Abu Dujana. Aku ya Rasulullah. Lalu beliau mengikat di atas kepalanya suban berwarna apa? Merah. Lalu dia berjalan seperti orang yang badannya besar. Padahal kata Ibnu Umar, Abu Dujana itu badannya kecil. Berhadapan dengan musuh, badannya 3 kali lipat daripada dia. Tetapi ketika ia mengayunkan pedangnya, musuhnya itu terbelah dari atas ke bawah, bukan terpotong. Ini termasuk bagian daripada karamah yang Allah berikan kepada para sahabat. Dalam hal ini Abu Dujana. Kurus badannya. Coba antum lihat Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika beliau naik pohon kurma, ada sahabat yang lewat, melihat kakinya Ibnu Mas'ud tertawa. Kenapa? Karena kaki Ibnu Mas'ud besarnya itu tidak melebihi tangan orang dewasa. Maksudnya apa ini, Ikhwan? Kurus. Tapi Nabi mengatakan imannya Ibnu Mas'ud gemuk, seperti gunung yang besar. Kenapa begitu ya khawati asma'iyakum? Ya karena memang mereka bukan orang yang suka berlebih-lebihan dalam masalah apa? Makan. Coba Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala antum baca sejarahnya. Beliau apa di antara hikmah, di antara sebab beliau itu banyak hafalan hadisnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab ya, Pak? Kenapa Abu Hurairah itu paling banyak hafalan hadisnya? Apa salah satu sebabnya? Dalam satu sebabnya, Abu Hurairah tidak pernah melewatkan majelis Nabi. Sampai-sampai beliau pernah tidak makan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam beliau nggak makan. Karena sibuk dengan menghafalkan hadis Nabi. Duduk bersama Nabi, diperhatikan, dihafalkan. Kalau kita nggak hafal-hafal, karena kita makan 3 hari sekali. 3 kali sehari. Abu Hurairah nggak makan selama 3 hari. Bukan orang yang fudulul kalam.
Rasulullah SAW memiliki satu butir kurma. Ketika beliau memakan, ada orang Badui berkata, "A'tini ya Muhammadu, a'tini, kasih aku wahai Muhammad. A'tini ya Muhammadu, kasih aku wahai Muhammad." Dikasihkan kepada beliau. Lalu beliau mengikat perutnya dengan apa? Ikat pinggang yang kencang. Ini bukan orang badannya. Ini bukan berarti nggak boleh gemuk, Levan ya. Nggak. Maksudnya begini teman. Kalau kita fudulul kalam, dampaknya ada pada apa? Hati kita. Tidur nyenyak, berlebihan. Penyebabnya apa? Fudulul ta'am maksud saya. Fudulul ta'am. Kalau kita kebanyakan makan ya begini, dampaknya banyak tidur. Di dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah bil Huruf Al-Hijaiyah, Syekh Said Nada menyebutkan dampak negatif makan itu. Beliau membawakan sebuah syair yang bagus. Di antaranya maknanya kurang lebihnya bahwa saya itu menyebutkan bahwa bukankah engkau melihat banyaknya kebinasaan muncul karena penuhnya baton, karena penuhnya perut dengan makanan. Ya, tanyalah kepada para tabib, para dokter, benar enggak ini? Makan berlebih-lebihan itu bermanfaat atau tidak? Alhamdulillah, a'azzallahu. Ini penting buat kita. Kaum muslimin bukan kaum yang memperturutkan makanan. Dan ini kebiasaan jelek. Coba kita ingat. Kalau kita traveling, kira-kira yang dicari apa? Jujur. Apakah kita travelingnya itu cari di mana toko kitab? Saya mau cari kitab yang ini. Dapat kitab yang ini, di mana lagi toko kitab? Saya mau cari kitab yang itu. Sehingga antum bisa menyebutkan kalau di toko ini kitabnya harganya segini, diskonnya segini. Kalau di kitab yang itu, kalau di toko kitab yang itu, keutamanya kalau antum beli, antum diberi minuman gratis. Antum sampai hafal toko kitab. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang di mana gudeg? Di mana pempek Palembang? Di mana macam-macam semua, sampai nama makanan yang nyeleneh-nyeleneh muncul. Hafal sampai masuk ke lorong-lorong itu hafal. Anak teringat kemarin ketika ke Jogja, Masya Allah sama teman Ustaz, kita makan. Habis taklim makan. Kok jauh banget? Saya bilang, antum mau ngajak makan atau mau ngajak jalan-jalan? Makan Ustaz, tempat paling enak. La haula wala quwwata illa billah. Itu di tengah sawah ya alhamdulillah. Enggak ada orang di situ makan nih alhamdulillah. 1 jam perjalanan cari makanan. Saya katakan, antum ngajak makan 1 jam cuman untuk makan apa namanya tempe goreng sama ikan wader, tapi nikmatnya beda. Enggak, ini bukan nikmat. Ini namanya istidraj, buang waktu. Padahal ketika itu di samping masjid ada warung. Benar saya nggak mau ada warung. Kenapa nggak di warung samping masjid? Sahih. Dan ini nasihat. Dan juga kesalahan sebagian teman-teman. Teman-teman kadang begitu. Undang ustaz, haus makanan yang mewah. Padahal ustaznya itu makan secuil aja udah kenyang insya Allah. Antum ini menyesatkan ustaz ini alhamdulillah. Antum bikin ustaz jadi sesat. Antum suguhi makanan macam-macam. Kan begitu, antum suguhi durian, antum suguhi, Masya Allah. Pulang ustaznya sakit nggak bisa dakwah lagi. Antum makanya nasihat ya Fadil, jangan fudul ta'am, tinggalkan fudul ta'am. Dan salafun saleh tidak mengajarkan kita dalam masalah apa? Berlebih-lebihan dalam masalah makan. Wallahu a'lam bishawab. Iqra akhirnya. Lanjutnya. Masih lanjutnya. Masih ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hamba menundukkan jiwanya dengan lapar dan menyempitkan jalan setan, niscaya ia akan tunduk menaati Allah Azza wa Jalla dan tidak menampaki jalan kesombongan dan kesesatan. Miqdad dan Ma'ad Karimah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nantinya tidak ada wadah yang diisi anak-anak yang lebih buruk daripada perut. Nah, begini alhamdulillah, sahabat Al-Miqdam ibni Ma'di Karib, bacanya Miqdam ibni Ma'di Karib. Miqdam ibni Ma'di Karib meriwayatkan hadis Nabi SAW, ma mana abnu Adam wi'a syarran min batan. Kata Nabi SAW, tidak ada satu bejana atau tempat yang lebih buruk di mana seorang anak Adam mengisinya dibandingkan dengan baton. Apa baton? Perut, teman-teman. Dan ini benar, manusia itu ya Alhamdulillah, ketika dia mencari dunia, ujung-ujungnya adalah perut.
Padahal demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki harta sekian miliar, sekian triliun, itu tidak mungkin seluruh harta itu bisa masuk dalam perutnya. Ini juga fa'amma bi ni'mati rabbika fa'adus, adapun terhadap nikmat Tuhan maka ceritakanlah. Akhi billah a'azinu wa iyyakum. Kami di Jogja punya teman baru kenal karib, alhamdulillah. Masya Allah kaya raya. Dan dia berkata, Ustaz, hampir semua negeri di dunia yang dikenal sudah didatangi olehnya. Saya bertanya kepada dia, berapa zakat antum dalam satu tahun? Zakat malnya itu ya billah 280 juta. Zakat apa? Mal. Antum itu sendirilah hartanya berapa ya? Banyak banget. Belum zakat perdagangannya. Lalu saya tanya kepada dia, antum makan berapa habisnya? Dia diam, tidak menjawab. Dia ngerti maksud saya. Maksud saya begini, Bang. Saya ingin bertanya kepada dia, yang bisa memenuhi perut kamu itu berapa juta? Saya pernah tanya kepada beliau, antum makan makanan paling mahal berapa? Dia berkata, Ustaz, saya pernah makan makanan satu piring harganya 10 juta. Lalu saya tanya kepada beliau, kenyang enggak? Enggak kenyang. Saya katakan, seandainya 1 triliun itu pun kamu beli, dan kamu enggak akan kenyang. Akhirnya apa ya? Kalau nuruti perut, enggak ada habisnya. Makanya Hasan Al-Basri itu mengatakan, kalau bumi ini seperti roti, sejak dulu sudah habis dimakan oleh manusia. Karena manusia ini apa aja dia makan. Kalau Allah tidak terangkan ini haram, ini nggak boleh, ini memudaratkan, pasti semua manusia sudah apa? Memakannya. Dikatakan oleh Allah haram saja dimakan. Akhi fillah azza antum tahu bahwa racun serangga itu apa namanya? Jangan sebutkan mereknya, apa namanya, Kon? Insektisida ya? Atau apa namanya? Pestisida. Pestisida ya, Kon. Ini ada pemuda yang meminumnya, dicampur dengan ini. Dia bilang biar apa? Biar cepat ini, Pak. Biar cepat apa namanya? Iya, saya bilang bukan, biar cepat mampus semua itu yang bilang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini bodoh. Sudah sesuatu haram dia tetap lakukan. Lalu gimana kalau seandainya Allah nggak turunkan syariat tentang ini haram? Tentu semua akan dimakan. Itu manusia, teman-teman. Dan beliau mengingatkan, ingat penyebab Adam alaihi salam dengan Hawa dikeluarkan dari surga, penyebabnya apa ya, Pak? Syahwat perut. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah sudah katakan, kamu berdua jangan pernah mendekati syajarah ini, pohon ini jangan kamu dekati. Ini fitnah ini. Kalau kamu dekati, kamu akan menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang zalim. Benar. Dia dengarkan bisikan syaitan, dia mendekati pohon itu karena syahwat perutnya, maka ia pun dikeluarkan dari surga. Turun ke tempat yang hina ini, dunia. Jadi dunia ini tempat di mana Adam dan Hawa dihukum sama Allah, teman-teman. Jangan merasa bangga dengan kehidupan dunia kita. Kalau dulu di surga Allah katakan dalam Al-Quran, walakum fiha ma tastai anfusukum. Bagimu di surga itu apa saja yang diinginkan jiwamu, Allah penuhi, Allah kasih. Dan kemudian dikeluarkan di sebuah negeri isinya kesengsaraan, ingin apapun yang tidak tersisa kecuali cuma penyesalan. Oke, ketika itu Adam pun berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Hada ya khati'an wa ayakum. Itu karena syahwat perut. Tapi kita enggak baca sejarah. Atau kita enggak membaca penjelasan para ulama tentang ayat itu. Kita cuma tahu artinya aja. Allah mengatakan jangan dekati pohon ini, kalian berdua jangan dekati. Kalau kamu dekati, kamu jadi orang-orang termasuk golongan orang yang zalim. Cuma itu toh. Ternyata kita nggak membaca dan mengambil hikmah. Kenapa ini Adam dikeluarkan? Karena syahwat perut. Nah, orang pada hari ini masya Allah untuk perut takutnya masya Allah. Ikhwan, anak menganjurkan pada diri anak antum. Coba lihat saudara kita di Suriah hari ini. Teman-teman kita, anak-anak kaum muslimin di sana. Usia 2 tahun, usia 3 tahun. Ada video yang dikirimkan oleh teman yang berangkat ke Suriah karena memberikan bantuan makanan. Dia kirim kepada saya, itu anak kecil ditanya kenal dengan apa? Indonesia tidak. Dia mengatakan kenal. Dia ditanya oleh teman saya, sudah sarapan pagi atau belum?
Dia balik bertanya, kalian di Indonesia sudah makan pagi atau belum? Saya nggak sanggup lagi menahan kesedihan itu. Cuma video, tapi Masya Allah, dia bisa mengatakan, kalian di Indonesia sudah makan pagi atau belum? Dalam keadaan dia tidak makan. Ghairu fudul ta'am. Kita hari ini berpuasa, makanan kita berlebih-lebihan. Wala doa qabla al-iftar. Bahkan kita nggak doa kepada Allah sebelum kita berbuka untuk saudara kita di Suriah. Kita bisa lezat makan yang mau kita makan tanpa kita mengingat teman kita di sana ini sedang makan atau enggak. Minimal kita doa, ya Allah, tolong saudara kita. Anak khawatir, ini pribadi anak sendiri. Anak khawatir hati anak sudah rusak. Anak khawatir hati anak sudah mati. Hampir tidak pernah terpikirkan mereka. Sampai teman saya itu mengirimkan video itu kepada saya. Baru terpikir oleh saya, dolim. Ini akibat apa? Fudul ta'am. Berlebih-lebihan dalam makan. Nah, ikhwati asma'iyakum. Jadi ikhwati, bisa saya mengatakan mana abdu Adam wa asyarrun min baton. Tidak ada satu tempayan pun yang lebih buruk diisi dengan bersemangat oleh anak Adam dibandingkan dengan perut manusia. Bihasbi bani Adam. Padahal ikhwati asma'iyakum, cukup anak Adam itu. Ya sebenarnya begini Abdullah. Kan kita itu makan untuk ibadah. Sebenarnya kita makan cuma sekedar bisa berdiri, lebih khusyuk kepada Allah itu lebih baik. Tapi kita tidak. Kita kadang berlebihan dalam masalah. Kali ini benar. Dan menyebutkan di sini bahwa ini penyebab matinya hati seseorang karena ini. Karena sebab banyak yang makan. Ingat Nabi kita berpesan, ta'amul wahid. Ini ingat baik-baik teman-teman. Yang kita butuhkan itu enggak lebih dari ini. Demi Allah saya katakan kepada antum. Yang kita butuhkan itu enggak lebih daripada ini. Nabi katakan ta'amul wahid yakfidul isnain. Makanan satu orang itu cukup untuk 2 orang. Teman-teman, berapa juta pun yang kita simpan di tabungan kita, yang kita butuhkan cuma buat makan dan menegakkan tubuh kita beribadah kepada Allah. Tolong selebihnya tolong teman-teman buat saudara kita. Kalau hari ini kita makan 1 piring kalau kemarin kita makan 1 piring, mulai sekarang kita cukupkan setengah piring saja. Setengahnya buat saudara kita. Maksud saya, kalau kita hari ini mengeluarkan sekali makan 20.000, mari Anda mengajak diri Anda dan mengajak kepada antum semua 10.000-nya buat saudara kita. Mereka butuh teman-teman. Mereka saudara kita. Mudah-mudahan dengan memberi makan mereka, hati kita jadi hidup. Hati kita nggak mati, hati kita nggak haus. Ta'amul wahid yakfil isnan, wa ta'amul isnaini yakfil salasa. Makanan minimal kalau seandainya kita, kata beliau, makanan 2 orang cukup untuk bertiga. Makanan bertiga cukup untuk berempat, kata beliau. Maksudnya Nabi SAW sudah, jangan berlebih-lebihan. Ya kalau kita sudah berbuka dengan sesuatu cukup. Tidak usah makan lagi sampai nanti menjelang makan apa? Sahur. Hilangkan kebiasaan, terutama ini talabul ilm. Aib, arun alaina ya talabal ilm. Wahai para penuntut ilmu, itu celah buat kita. Arun alaina, aib buat kita. Kalau talabul ilm yang dipikirkan cuma apa? Makan dan makan saja. Alhamdulillah, demi Allah, mengosongkan perut itu mencerdaskan akal. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajari kita, mengajarkan kepada kita untuk mulai membiasakan sedikit makan atau mengosongkan perut kita dan tidak memakan kecuali makanan yang baik. Akhirnya ambillah ibrah lebah perutnya nggak pernah kenyang. Apa yang dia hisap langsung dia keluarkan. Antum lihat lebah itu perutnya nggak pernah kenyang. Dia hanya mencari bunga, mencari sesuatu yang baik, dia hisap langsung dia keluarkan. Kalau kita mau makan, pikirkan baik-baik. Makanan itu membawa semangat kepada kita untuk beribadah yang bisa memberatkan timbangan di yaumil qiyamah atau enggak? Kalau enggak usah makan. Kalau kita mau makan, pikirkan dulu ini makanan ini. Habis makan ini, saya kuat baca Quran atau enggak? Kalau kita makan akibatnya kita tidur panjang, sudah enggak usah makan. Lebah kan begitu, dia terbang, cari bunga,
atau kumbang pun demikian, dia kemudian hisap itu madu di bunga itu langsung dikeluarkan melalui duburnya dan bermanfaat. Ahlul ilmu harus seperti itu. Makan makanan untuk nutrisi akal dan hatinya supaya dia bisa mencerna kebenaran lalu dia dakwahkan kebenaran itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ikhwati azamnya sampai di sini udah jam 6:30. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih berapa kali pertemuan lagi Abu Laila? Kok 5? Antum salah hitung namanya. 3 ya? 3 pertemuan lagi yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Ini hari Ahad? Ini hari Ahad? Antum ada yang mau bertanya? Baik, khalas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.